Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Samsung A13, produk paling terbaru dan teranyar dari Samsung untuk segmen harga 2 jutaan. Kemarin saya beli HP ini pada saat flash sale perdananya di Tokopedia dengan harga 2,6 juta. Dan seperti biasa kita akan unboxing lengkap HP ini. Kira-kira bakal sebagus dan semenarik apa? Dari tampilan depan box, di sini ada gambar dari unit utamanya yang memiliki susunan kamera tanpa bezel atau frame. Ada juga teks bertuliskan Samsung A13 dan stiker bundling perdana M3 Ooredoo. Geser ke bagian belakang, di sini hanya ada satu buah perdana M3 Ooredoo. Selebihnya tidak ada informasi selling point atau spesifikasi. Dan untuk bagian bawah, di sini ada informasi warna, kapasitas penyimpanan serta informasi PT pembuatan. Oke, langsung saja kita unboxing. Dari dalam box, di sini ada kompartemen pembatas yang hanya berisi buku panduan singkat. Lalu di bagian bawahnya ada unit utama dari Samsung A13 yang memiliki 3 selling point, yaitu Infinity V Display, quad kamera, dan fingerprint. Lalu di bagian paling bawah ada adapter charger yang berkecepatan hingga 15 watt. Kabel charger yang sudah USB Type-C dan nggak ketinggalan ada juga satu buah SIM ejector mungil. Dari dalam box itu aja sih, nggak ada yang spesial sama sekali. Sayangnya aksesoris pendukung seperti anti gores dan softcase belum ada. Jadi kita harus beli terpisah. Dan inilah dia unit utama dari Samsung A13 varian warna peach. Untuk covernya di sini menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing yang glossy atau mengkilap. Dan untuk kesan pertama, saya cukup suka dengan desain yang ada karena terlihat berbeda dengan HP Samsung 2 jutaan yang sebelumnya. Malah kalau kamu perhatikan, desain dari HP ini mirip dengan Samsung A32, terutama untuk tatanan kameranya yang tanpa frame atau bezel. Untuk bagian sebelah kanan di sini ada tombol volume dan sensor sidik jari yang merangkap jadi satu dengan tombol power. Geser ke bagian sebelah kiri, di sini hanya ada slot SIM tray yang menampung 3 slot sekaligus. Tapi sayangnya tidak dilengkapi dengan karet pelindung. Dan untuk bagian bawah di sini ada jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, port charger USB Type-C, dan lubang grill speaker dengan output masih mono speaker. Sedangkan untuk tampak depan atau layar, sayangnya di sini tidak banyak yang di-upgrade sama dengan seri sebelumnya. Masih menggunakan konsep layar jadul water drop screen dengan ukuran layar sebesar 6,6 inch, resolusi Full HD+, 1080x2408 pixel. Dan untuk panel layarnya masih menggunakan panel PLS TFT LCD dengan refresh rate hanya 60 Hz. Jujur agak sedikit downgrade di sini karena untuk seri sebelumnya sudah 90 Hz, tapi di sini malah balik lagi ke 60 Hz. Kalau masalah saturasi warna dan kecerahan layar, dari apa yang saya lihat di sini sudah bagus. Gambar terlihat jelas dan tajam, walaupun belum menggunakan panel AMOLED. Ini dikarenakan Samsung A13 sudah menggunakan resolusi layar yang tinggi Full HD+. Jadi sudah cukup oke lah untuk digunakan berbagai kebutuhan, seperti nonton atau main game. Dan dari keseluruhan desain yang ada, saya cukup suka dengan HP ini, karena memiliki look atau tampilan yang lebih fresh dan mewah. Mungkin yang sedikit disayangkan hanya konsep layarnya saja, masih water drop screen. Tapi kalau buat saya sih bukan masalah, karena baliknya tergantung selera masing-masing saja. Untuk spesifikasinya, Samsung A13 dibekali dengan kapasitas RAM 6GB dan internal memori 128GB. Yang dimana dari total memori 128GB kita masih dapat space free-nya sekitar 105,7GB saat HP baru diaktifkan. Kalau kapasitas RAM-nya kurang besar, di sini juga sudah didukung dengan fitur RAM Plus atau Extended RAM hingga maksimal 6GB. Lalu untuk chipsetnya, Samsung A13 dibekali dengan chipset dari Samsung sendiri, yaitu Exynos 850 octa-core 2,0 GHz yang berfabrikasi 8 nanometer dengan GPU support Mali G52 MC2. Saya coba tes untuk skor Geekbench-nya mampu menghasilkan angka 155 untuk single core-nya dan 586 untuk angka multi-core-nya. Sedangkan untuk skor Antutunya mampu menghasilkan angka 126 ribuan dengan skor CPU di angka 42 ribuan dan skor GPU di angka 22 ribuan. Lalu untuk kapasitas baterainya di sini sama dengan HP Samsung kebanyakan. Dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging hingga 15 watt saja. Jujur agak kurang ngebut di sini jika dibandingkan dengan para kompetitor yang mayoritas sudah di atas 18 watt untuk segmen harga segini. Lalu kalau untuk urusan persensoran ternyata di sini kurang lengkap karena ada beberapa sensor penting yang tidak ada.
Salah satunya yaitu sensor cahaya dan giroskop. Jadi bakal kurang mantep pastinya kalau digunakan buat main game yang butuh sensor giroskop. Dan tidak cukup sampai di situ, untuk sensor NFC juga belum ada di HP ini. Sedangkan untuk urusan UI-nya, Samsung A13 sudah berjalan di Android 12 terbaru, basis One UI Core 4.1. Yang dimana kalau untuk urusan operating system kamu tidak usah khawatir, karena HP ini memiliki tampilan yang sangat simpel dan gampang untuk dipahami. Pilihan tampilan seperti tema, wallpaper, sampai font sangat banyak ada di app Galaxy Store. Untuk fitur yang ada di dalamnya juga berlimpah kalau kita mau kulik lebih dalam lagi. Seperti ketuk 2 kali untuk on off, split screen, gerakan pintar, mode game booster, quick share, dan masih banyak lagi. Di sini yang tidak ada hanya fitur rekam layar dan folder aman saja. Lalu untuk performanya, di sini saya coba sedikit buat main PUBG Mobile. Samsung A13 mampu menghasilkan setelan grafik hingga Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Untuk performa gamingnya, dari apa yang saya rasakan sudah tergolong cukup ngebut untuk kelas harga 2 jutaan. Saya set di grafik Smooth High di sini sudah berasa lancar dan cukup playable, walaupun beberapa frame drop tentu masih ada. Di sini yang sangat disayangkan untuk sensor giroskop belum ada, jadi butuh waktu untuk penyesuaian buat kamu yang biasa menggunakan giroskop. Jadi kalau menurut saya sedikit mengurangi kenikmatan saat gameplay. Lalu saya coba buat game Mobile Legends, Samsung A13 mampu menghasilkan setelan grafik sampai ultra dengan framerate hingga high. Saya coba main di setelan grafik high rata kanan, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar. Baik saat 1 lawan 1 atau lagi war rame-rame. Karena game ini tidak butuh sensor giroskop, jadi kalau menurut saya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena di sini sudah sangat playable. Untuk frame drop atau delay tentu masih ada, tapi masih cukup oke lah untuk di kelas harganya. Dan untuk urusan spesifikasi serta performa, menurut saya HP ini sudah cukup oke sebenarnya. Hanya saja ada beberapa yang sangat disayangkan. Seperti kecepatan isi daya yang hanya 15 watt, tidak ada sensor giroskop untuk virtual reality, dan belum dilengkapi dengan sensor NFC. Kalau untuk yang lainnya dari segi spesifikasi saya no komplain, karena sudah cukup bersaing di kelas harganya. Dan untuk urusan kameranya, di sini Samsung A13 sudah dibekali dengan setup kuat kamera belakang. Yaitu ada 50 megapiksel kamera utama, 5 megapiksel kamera ultra wide, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya kita harus puas dengan kamera sebesar 8 megapiksel. Lalu untuk fitur kamera yang ditawarkan ternyata di sini tidak terlalu banyak. Selain foto dan video hanya ada mode potret atau bokeh. Dan di bagian lainnya hanya ada mode profesional, foto panorama, foto makanan, dan foto makro. Di sini yang harus kamu ingat, untuk foto mode malam belum ada. Dan yang sangat disayangkan, untuk perekaman videonya belum dilengkapi dengan ultra stabil video dan video slow motion. Jujur agak kurang nampol di sini jika dibandingkan dengan Samsung M22 yang sudah memiliki fitur kamera yang lengkap. Padahal untuk harganya sama saja. Lalu untuk hasil kamera belakang di sini sudah terlihat cukup bagus menurut saya. Gambar terlihat tajam dan detail dengan saturasi warna yang cukup baik. Ciri khas Samsung banget pokoknya. Saat digunakan foto di indoor maupun di outdoor. Untuk tingkat kecerahannya juga sudah sesuai asal kita foto dari angle yang tepat. Sedangkan untuk kamera selfie-nya dengan resolusi sebesar 8 megapiksel ternyata hasilnya sudah cukup lumayan. Gambarnya terlihat bagus dan detailnya juga dapat. Untuk saturasi warnanya kamu bisa nilai di sini. Kalau menurut saya sih sudah cukup lumayan, bisa diandalkan untuk mengisi galeri selfie. Ini adalah contoh perekaman kamera belakang menggunakan Samsung A13. Ini di outdoor dengan kondisi cahaya yang lebih dari cukup. Oke, dan di sini untuk perekaman videonya HP ini bisa mentok sampai ukuran 1080 di 30 frame per second. Silahkan kamu nilai untuk saturasi warnanya dan kualitas suara yang saya hasilkan. Karena belum dilengkapi dengan ultra stabil video, jadi kalau buat jalan santai kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Dan ini adalah contoh untuk perekaman kamera depannya yang memiliki resolusi sebesar 8 megapiksel. Ini di outdoor dengan kondisi cahaya yang cukup baik. Ini karena kondisinya pagi hari ya. Oke, dan untuk perekaman video kamera depan sama bisa sampai ukuran 1080 di 30 frame per second. Di sini silahkan kamu nilai untuk kualitas suaranya, warna kulit, warna baju, sama keadaan sekitar, dan kualitas suara yang saya hasilkan. Itulah tadi video unboxing dan pengujian singkat Samsung A13 versi sesuai harga. Kalau dari apa yang saya rasakan, untuk kesan pertama HP ini sudah cukup oke untuk kelas 2 jutaan.
Dari segi desain terlihat mewah dan kekinian. Dari segi spesifikasi dan performa sebenarnya sudah cukup lumayan, tapi ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan yang sudah saya sebutkan di atas. Lalu untuk urusan kamera, HP ini juga sudah mampu menghasilkan foto dan video yang bagus, walaupun untuk fitur kamera yang ditawarkan kurang lengkap menurut saya. Tapi untuk secara keseluruhan, menurut saya HP ini tetap menarik, terutama buat kamu yang mau HP bermerek atau berkelas. Spesifikasi lumayan, performa lancar, dan hasil kamera yang bagus. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kalau misalnya kamu punya kritik atau saran, kamu bisa banget tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe channel Sesuai Harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.